Oke. Hmm. Kalau bulan Oh ya, Juni itu gimana sih sebenarnya oke. IHSG? Emang bulan Juni ini yang tahun ini agak istilahnya agak kusut ya, karena nanti seperti kita tahu tanggal 10 Juni itu ada rencana keluar data inflasi Amerika. Kemarin begitu data inflasi Amerika tinggi, langsung marketnya panas dingin kan. Karena kalau misalnya data inflasi dia tinggi, potensi untuk kenaikan bunga itu semakin jelas, semakin confirm gitu kenaikan suku bunga. Apalagi Mhm. nanti tanggal 16 ada Fed meeting. Fed meeting itu ada chances untuk kenaikan suku bunga, ada opsi sampai 0,75. Walaupun konsensus adalah 0,5. Tapi kan tetaplah namanya kenaikan suku bunga yang apalagi di Amerika itu selalu bikin market di emerging market seperti Indonesia itu uh, agak koreksi gitu, koreksinya juga lumayan lumayan jauh. Nah itu yang harus kita antisipasi. Tapi mungkin pas turun-turun itu untuk selektif stok yang sekarang misalnya lagi hot, mungkin kayak banking, batu bara. Kalau misalnya ada koreksi-koreksi, mungkin bisa kita manfaatin untuk bottom fishing ya nantinya ya. Cuman nanti kita lihat juga teknikalnya koreksinya misalnya sampai terjadi kenaikan suku bunga nantinya. Kira-kira indeks Indonesia ini akan terkoreksi sampai seberapa jauh? Apakah dia tetap akan bertahan di MA 200 atau akan turun ke bawah? Nah, itu yang kita baru cari nih saham-saham yang akan kita beli nantinya. Itu yang mesti kita siasatin sih nantinya. Mungkin nggak semua turun itu jelek, tapi turun itu kan justru kesempatan kita untuk cari barang murah ya, yang bagus gitu, yang istilah masih strong secara fundamental maupun secara story dan sentimennya masih positif kayak sekarang ini. Mhm, betul banget, apalagi kalau buat investor long term, kalau lagi koreksi itu buat mencari Iya, saham-saham yang murah dan bagus juga iya benar. fundamentalnya bagus ya. Ya, nah ini juga tapi kalau kita cerita soal FOMC di bulan Juni dan memang ya kalau memang Bank Sentral Amerika Iya. menaikkan suku bunga acuannya. Nah, seberapa besar ini berefek nih terhadap market domestik Lumayan, kita? karena kan begitu dia ada kenaikan suku bunga naik, nah biasanya dana-dana asing ini yang akan lari atau akan balik ke negara asal karena menurut mereka di sana lebih menarik ya untuk sementara. Nah, entar kejadiannya kayak kemarin yang bulan lalu ya, yang begitu ada Fed meeting, asingnya net sell tiap hari. Nah, itu yang berpotensi terjadi kayak gitu. Nah, entar biasanya kalau asing udah jualan, asing itu jualan jarang sekali cuma 1 hari. Biasanya dia akan jualan beberapa hari. Nah, pas jualan itu yang angkanya biasa cukup masif, itu kan pasti banyak kan blue chip yang dijual. Nah, itu yang akan bikin market itu terkoreksi lumayan tajam karena big cap-nya turun, automatically IHSG turun. IHSG turun begitu sentuh titik-titik support yang penting, begitu misalnya dia turun di bawah itu, lokalnya kan jualan, retail kita jualan. Nah, itu yang bikin market itu biasanya impact-nya cukup lumayan sih, biasanya. Kayak gitu. Mhm. Ci, kalau dilihat secara teknikal nih Hmm. IHSG, level-level berapa sih sebenarnya harus dijaga ketika nantinya Bank Sentral Amerika Serikat itu menaikkan suku bunga acuan Nah, ini mereka? kalau kita lihat kan sebenarnya indeks itu masih potensi sih untuk ngetes ke 7350. Di sana kan memang support masih yang terdekat 7000 ya. Kalau 7000-nya masih bertahan dan belum ada koreksi, kita punya dua skenario seperti biasa kita kayak kita trading juga ada trading plan. Ya trading plan kalau kita cuan kita mau exit di berapa, kalau kita rugi kita jaga stop loss di mana. Seperti juga IHSG kita juga punya bullish and bearish ya. Kalau misalnya bullish dia bertahan di atas 7000 masih membuka chances untuk ngetes ke support ke resist berikutnya di 7350. Tapi kalau misalnya terjadi koreksi terus dia nggak kuat, terus dia misalnya di bawah 7000, nah itu akan berpotensi koreksi ke arah yang kemarin tuh 6450. 6450 ini kelihatannya levelnya cukup penting ya, karena itu kelihatannya ada di MA 200 juga ya. Nah, kalau misalnya dia koreksi tapi masih bertahan di 6450 masih masih oke sih, masih potensi balik lagi sih. Tapi yang kita khawatirkan jika dia di bawah Mhm. itu. Nah, kalau sampai di bawah 6450 ini yang agak
agak orang khawatir gitu, takutnya dia akan ngetes ke level-level berikut juga. Nah, itu yang nanti kita mesti lihat lagi sih, nanti kira-kira composite-nya akan bertahan di berapa sih? Kan kita belum tahu nih, mungkin ternyata misalnya surprise kagak jadi naikin suku bunga. Nah, itu skenario berubah lagi tuh. Which is ya chances untuk nggak naik tuh kecil sih. Tapi ya kalaupun misalnya naik ternyata hanya 0,25, berarti kan itu di bawah perkiraan pasar. Itu juga akan membuat market kebalikan malah naik. Karena biasanya kalau kita prepare udah siap-siap yang jelek-jelek, umumnya terjadinya malah kebalikannya, malah bagus gitu kan. Nah itu sih ya 6450 yang harus kita jaga. Tapi kalau ekspektasi Cirita sendiri, berapa basis point nih kira-kira The Fed mau naikin suku Kemungkinan bunga acuannya? 0,5 ya, seperti konsensus ya. 0,5 ya turun mungkin ya oke lah. Kalau sampai yang saya khawatirkan kalau naiknya sampai 0,75, which is sih kemungkinan agak kecil ya. Cuman kalau sampai itu terjadi, ini turunnya bisa lebih tinggi daripada perkiraan sih. Mudah-mudahan nggak banyak. Oke. Nah, buat Besti Cuan nih yang mau bertanya sama Cirita, saya persilakan ada kolom Q&A, boleh ketik di sana pertanyaannya, nanti saya naikkan, nanti kita tanya jawab. Tapi saya mau tanya dulu, kalau misalnya suku bunga dinaikkan, normalisasi moneter juga dilakukan, Bank Sentral tentu juga akan diikuti juga oleh Bank Indonesia secara tidak langsung, cepat atau lambat ya, Ci. Nah, sektor-sektor apa sebenarnya yang dari kacamata defensif menahan katalis yang tersebut? pasti sih banking, karena itu kan indeks itu ditopang oleh perbankan ya, istilahnya banking is the biggest market cap, banking juga yang istilahnya dengan adanya kita kan berpotensi juga untuk masuk ke endemi. Begitu endemi, orang akan beraktivitas, akan ada transaksi bisnis, akan ada ekspansi lagi, akan ada pinjaman ke bank. Jadi bank juga akan mendapat istilahnya sentimen positif dari ekonomi recovery itu. Jadi pasti banking dulu. Banking itu apa? Biasanya 4, tapi 4 itu yang sekarang secara story, secara fundamental, secara teknikal juga masih menarik, ya Mandiri gitu. Mandiri dan pasti BRI juga itu juga sangat-sangat menarik ya. Tapi yang secara teknikal belum menunjukkan istilahnya ke indeks yang menarik atau belum menunjukkan chart yang menarik, BCA masih belum terlalu bagus ya untuk BCA. Jadi biasanya tuh Mandiri, BRI, BNI. Nah, mungkin kalau itu 3 itu naik, BCA itu buat trading ya. Kalau dia turun murah, kita bisa beli karena BCA itu biasanya juga pasti turun, ada yang beli, ada asing juga atau ada fund yang beli. Nah, itu juga akan membuat harga saham bank itu akan naik. Nah, setelah banking apa yang menarik? Pastinya dengan adanya shortage of energy itu masih mining, tapi mining sekarang lebih cenderung ke coal karena si India ini sekarang lagi kekurangan coal dan India itu membuka import coal pertama kali sejak tahun 2015. Jadi itu membuka peluang untuk harga coal itu naik karena memang ada kebutuhan lebih dari negara yang lagi shortage itu yaitu India, dan membuka potensi untuk emiten-emiten di Indonesia yang memang udah ada channel ekspor ke sana atau membuka juga orang yang emiten yang belum ada channel ke India untuk ekspor ke sana. Nah ini coal ini masih sangat menarik. Kalau coal naik, kontraktornya pasti nggak bisa dilupakan. Kontraktor yang udah terkoreksi banyak, doit itu ada potensi untuk reversal kali karena kemarin begitu resultnya keluar kurang bagus, doitnya langsung turun. Dan setelah turun gap down berapa lama ini mulai ada rebound, walaupun secara teknikal belum menunjukkan potensi untuk rebound yang kencang, tapi ini udah mulai ada reversal. Jadi coal, kemudian kontraktor batu baranya, coal itu biasa aku sukanya ya kalau yang pertama the biggest market cap Adaro, karena itu yang paling gede. ADMR karena dia adalah coking coal, dan coking coal juga kemarin lagi di upgrade untuk view ke depannya.
Dan untuk ADMR ini sangat menarik hari Mhm. ini karena technically dia berhasil nembus di atas 22. Jadi yang kemarinnya kayak kurang jelek, catnya udah kayak udah suram deh, begitu patah di bawah 22 itu. Nah, hari ini dia berhasil nembus di atas 22. Jadi secara teknikal ADMR juga uh, mulai bagus dan MACD-nya kelihatannya mulai mau motong walaupun belum membentuk golden cross ya, tapi ini udah mulai nih di bawahnya. ADMR, kemudian indikanya juga bagus banget. Kemudian yang bagus lagi sepertinya banyak sih orang suka kayak Harum ya, Harum juga. Cuman Harum ini grafiknya masih kayak sideways gitu ya, belum belum kayak mau confirm naik gitu, belum ada tanda-tanda. Cuman ya harganya masih di sini masih cukup murah sih ya, di bank murah ya lumayan sih. Cuman biasanya kan Harum itu sekarang mainnya suka nggak keduga ya, tiba-tiba dia turun, ntar tiba-tiba dia naik, jadi ya agak ini sih. Jadi batu bara, kemudian Mhm. mining sector sekarang aku lagi suka sama sebenarnya bukan baru sih, aku selalu suka sama BRMS karena BRMS ini memang turnaround story dan terjadi perubahan kepemilikan di mana dari pemilik yang lama sekarang ada partner baru yaitu Salim Group. Salim Group itu istilahnya mempunyai nama yang cukup baik lah ya. Jadi untuk misalnya untuk BRMS untuk ekspansi dia butuh pinjaman, butuh loan, butuh apa, ini bisa dengan adanya Salim di belakangnya untuk mendapatkan pinjaman untuk ekspansi itu bukan hal yang sangat sulit gitu. Dan secara teknikal untuk tutupan di harga 220 membuka peluang BRMS untuk rebound ya, untuk ada bisa naik lagi kalau jika dia break di atas 228 itu dia potensi banget untuk ke target minor dulu 278, mungkin habis 278 nanti bisa ngetes ke kepala tigaan ya, mudah-mudahan aja nyampe. Apalagi kemarin copper itu mulai naik ya. Emas sempat naik tapi kayaknya turun lagi. Tapi ya BRMS ini setelah Mhm. berapa lama ini sempat sideways nih, sempat sideways dari bulan Mei. Dari April akhir deh, dia Mhm. sideways terus. Apa nih mau lanjut lagi? Ya, kita nggak tahu, kita tunggu aja. Tapi indikasi dari teknikal ini cukup menarik untuk BRMS. Kemudian tadi MDKA ya, Mhm. MDKA tadi aku udah bilang, tapi MDKA ya harganya udah naik, valuasinya juga udah mahal. Ya, mungkin kalau teman-teman yang belum punya, Mhm. tunggu koreksi aja kali ya, karena takutnya upside-nya nggak banyak. Kalau misalnya koreksi, takutnya koreksinya lumayan banyak, tapi kalau udah punya ya bisa di hold sih. Kemudian Mhm. oilan itu juga Oke. menarik karena ada yang upgrade untuk view oil itu ke depannya, jadi di upgrade. Dan ada berita juga yang tadi pagi bahwa oil itu si City Group itu menaikkan forecast untuk harga oil. Jadi oil ini ada sentimen dari kesana, sama Arab Saudi juga menaikkan harga jual minyak mentah ke Asia. Jadi itu yang membuat harga Brent itu naik. Jadi oil ini kelihatannya masih menarik. Jadi ya kalau oil itu aku suka, mungkin Mhm. tiga-tiganya suka, energi, Elsa, sama Medco. Mhm. Oke. Nah, kita lihat Hmm. BRMS dulu sih. Berarti level 278 yang sampai di tanggal 14 April itu jadi level Iya, resisten kuat ya, harus ditembus oleh dari iya, lupa iya. sama BRMS ya, Ci. Terus berita yang hari Mhm. ini juga menarik loh, BRMS yang katanya ada crossing dalam jumlah besar. Apakah si Salim itu akan nambah lagi nih lewat crossingan? Ya, kita tinggal tunggu nanti mungkin ada announcement lebih Mhm. lanjut ya untuk keterbukaan informasi siapa sih yang beli atau yang ada crossing dalam kemarin dalam jumlah besar itu. Apakah benar itu Salim nambah nambah saham, kita nggak tahu. Sama ini kan dia buka pabrik baru, Mhm. jadi ini akan produksinya mungkin meningkat, Benar. itu juga menjadi katalis yang sangat menarik untuk BRMS. Mhm. Nah, Ci, Hmm, bicara oil nih hari ini kan energi. auto reject atas ya nih, ini menarik. Volumenya gede, terus tapi kalau kita lihat secara chart juga seperti Ya apa nih, energi Ci? ini hari ini ya, tunggu deh, ini aku salah energi lagi, energi yang di luar yang aku buka. Iya nih, harusnya dia akan bikin ganti kepala nih, energi nih, energi.
Nah, ini dia. Mhm. Oke. Nah, hari ini volumenya naiknya tinggi, harganya juga naik tinggi. Ini kelihatannya ini kapan sih nih high-nya? Oh, dia udah lumayan sih. Tinggi banget loh ini. Wah, ini high-nya tuh terakhir 292 bulan berapa? 2018. Nah, ini kalau misalnya dia naik lagi, ini mungkin akan ngetes ke next-nya ya. Coba kita lihat. Ini energi bagus banget sih emang. Secara ini juga sangat menarik. Technical, fundamental, story, company-nya juga banyak. Kemarin ada berita juga dia menemukan lahan baru kan yang di ini. Nah, itu juga Iya menjadi benar. istilahnya menjadi katalis juga untuk ngeboost share price-nya. Mungkin kalau target minor ya mungkin yang terdekat sekitar 316 dulu kali ya. 316 kemudian ke 338. Secara teknikal supportnya 268 sih. Nah, tapi ya kita lihat nih memang Mhm. energi ini volumenya ini loh gila banget nih. Volumenya hari ini biasanya kalau dia naik dengan volumenya tinggi biasanya suka ngelanjut sih. Ini kelihatannya akan bikin level baru. Mhm. Mhm. Oke, nampaknya juga bakal bikin level baru karena hari Iya, ini volumenya iya, meledak banget ya, Ci. Sampai iya auto benar. ke level 29. Oke, jadi buat teman-teman mungkin bisa memperhatikan juga dan kembali Benar. lagi ya disclaimer on buat teman-teman juga kalau memang memperhatikan punya Iya, saham ENRG nih. Kalau udah benar. punya ya dijaga Di aja supportnya 268 iya loh. level support buat EN. Nah, biasanya kalau udah tadi kita udah bahas BRMS, kita udah bahas energi. Nah, ada lagi yang satu lagi Bumi Resources. Ini juga menarik. Nah, cuman memang Nah, secara teknikal masih sideways guys, ya, Gilbran ya masih masih bolak-balik di sini aja ya. Jadi belum buat teman-teman teknikal mungkin belum terlalu menarik kali ya dari angka-angka segini ya. iya dan ya masih di Iya, angka segini-segini iya. saja dan Volume cenderung ya. sideways gitu. Lebih pilih volumenya gede Iya. dan liquid juga ya dan tadi yang udah disebutin sama saya juga energi Iya, juga cukup benar. menarik, cukup menarik nih. Nah buat teman-teman udah banyak banget yang bertanya, oke saya angkat satu-satu daripada saya di. Oke, saya pilih satu. Hmm, oke, ini saya ini dulu ya, Ci. Nah, ini kan yang nanya suku bunga naik, apakah saat investor merotasi sektor mana yang menarik? Karena kan kalau sekarang tuh kita lihat kayak Cirita tadi bilang komoditi, coal, terus oil, terus juga ya bisa saya bilang juga masih cukup menarik ya, Ci, karena Iya. freight rate-nya juga naik Yang gitu. mana? Sorry, Nah, sorry, tadi gimana tuh, Ci? kepotong. Yang mana? Ini nih, kalau misalnya suku bunganya naik, apakah akan ada Oh, rotasi gitu, oh, rotasi oke. sektor? Untuk rotasi sektor, aku rasa ya masih kemarin waktu yang suku bunga yang kemarin naik itu sempat terjadi rotasi sektor. Kembali ke sektor yang defensif. Sektor defensif itu apa? Ya consumer staples, makanya sempat Unilever naik kenceng. Dan seperti juga hal saham-saham Puna juga pelan-pelan tanpa kita terlalu notice sebenarnya dia Sampurna udah naik. Waktu kemarin tuh aku sempat call buy itu masih di sekitar 900-an deh. Nah, sekarang Sampurna udah naiknya lumayan juga udah 1000 lebih loh. Jadi memang biasanya kalau marketnya terjadi penurunan indeks yang cukup masif, orang akan hiding di saham-saham yang lebih defensif. Saham defensif itu seperti consumer staples atau telco karena memang dianggap itu adalah kebutuhan gitu kan. Jadi mau gimana pun orang tetap akan perlu. Nah, makanya Sampurna sekarang udah di level 1160, naiknya juga udah cukup lumayan.